Assalamualaikum. Salam bahagia teman-teman. Hari ini kita akan memulai belajar tentang adversity quotient. Layanan bimbingan konseling ini dirancang dengan tujuan agar teman-teman lebih memahami apa itu kecerdasan bertahan di kondisi sulit, sekaligus bisa mengidentifikasi kecerdasan masing-masing. Kalau berbicara tentang kecerdasan, akan menjadi sangat biasa ketika kita berbicara tentang intelektual, emosional, spiritual, dan moral. Tetapi kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang kecerdasan bertahan di kondisi sulit atau adversity. Ya, seperti yang tadi disebutkan bahwa kecerdasan adversity adalah kecerdasan mengatasi kesulitan. Tahukah teman-teman, ketika akhirnya Thomas Alva Edison berhasil menemukan baterai ringan dan tahan lama, dia telah melewati 50.000 percobaan dan bekerja selama 20 tahun. Banyak yang bertanya padanya, "Mr. Edison, Anda telah gagal 50.000 kali. Lalu apa yang membuat Anda yakin bahwa akhirnya Anda akan berhasil?" Tahukah teman-teman jawaban Edison pada waktu itu? Dia langsung menjawab, "Berhasil? Bukan hanya berhasil, saya telah mendapatkan banyak hasil." Jadi, Edison telah berhasil melewati kesulitan-kesulitan dan mendapatkan kesuksesan seperti yang diinginkannya. Tokoh yang membahas tentang adversity quotient pada pertama kali adalah Stott. Stott mengibaratkan kehidupan itu seperti halnya memanjat atau mendaki gunung. Bahwa tidak semua orang yang memiliki keinginan untuk mendaki gunung bisa mencapai puncak. Ada yang hanya ingin saja tetapi tidak bergerak. Ada yang bergerak tetapi ketika mendapat lelah sedikit dia berhenti. Dan ada yang mematahkan semua tantangan dan akhirnya memperoleh kepuasan dengan mengibarkan bendera di puncak. Stott membagi 3 jenis manusia berdasarkan adversity quotient-nya, yaitu quitter, camper, dan climber. Quitter adalah orang yang seperti dianalogkan di awal, dia hanya ingin saja. Para quitter adalah para pekerja yang sekedar untuk bertahan hidup saja. Jadi dia sudah membayangkan, wah nanti di atas itu sulit, nanti kalau ketemu hewan bagaimana. Bayangan-bayangan saja, sehingga dia mencari aman untuk, ya deh, saya tidak berangkat. Lalu camper. Para camper masih lebih baik daripada quitter, karena biasanya mereka berani melakukan pekerjaan yang beresiko. Tetapi resiko yang diambil adalah resiko-resiko yang kecil. Mereka seringkali berkata,
yang capek-capek. Segini aja udah cukup. Orang-orang ini sekurang-kurangnya sudah merasakan tantangan dan selangkah lebih maju dari para quitters. Sayangnya, banyak potensi diri yang tidak diaktualisasikan. Dan yang jelas, pendakiannya belum selesai. Berbeda dengan para climbers. Para climbers adalah mereka yang dengan segala keberaniannya menghadapi resiko dan menuntaskan pekerjaannya. Mereka mampu menikmati proses menuju keberhasilan, walau mereka tahu bahwa akan banyak rintangan dan kesulitan yang menghadang. Namun di balik kesulitan itu, ia akan mendapatkan banyak kemudahan dan tentunya kepuasan karena telah mendapatkan apa yang dicita-citakan. Apakah penting memiliki EQ? Dalam kehidupan nyata, perlu diketahui oleh teman-teman bahwa hanya climberslah yang akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Charles Handy, seorang pengamat ekonomi kenamaan dari Inggris, terhadap ratusan orang sukses di Inggris, memperlihatkan bahwa mereka memiliki 3 karakter yang sama, yaitu pertama, mereka yang berdedikasi tinggi terhadap apa yang dijalankannya, lalu mereka yang memiliki kemauan untuk mencapai tujuannya, dan orang yang berbeda dari orang lain. Dan 3-tiganya itu adalah salah satu indikator memiliki kecerdasan bertahan terhadap kesulitan yang tinggi. Adversity quotient dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Karena seseorang yang memiliki kecerdasan bertahan di masa sulit bisa sukses meskipun banyak hambatan yang mereka hadapi. Karena apa? Karena mereka tidak langsung menyerah dan membiarkan kesulitan menghancurkan impian dan cita-citanya. Pertanyaannya, apakah adversity quotient itu bisa ditingkatkan? Ya, berbeda dengan intelektual atau intelijensi quotient yang berasal dari pemberian dari Tuhan, adversity quotient bisa dilatihkan. Ada 4 cara bagaimana meningkatkan adversity quotient. Yang pertama adalah mendengarkan. Penting bagi seseorang untuk selalu mendengarkan orang lain. Namun, informasi yang diperoleh juga harus dipikirkan kembali, bukan menerimanya secara mentah-mentah. Yang kedua adalah menggali. Selain mendengarkan, cara untuk meningkatkan kecerdasan adversity adalah dengan menggali penyebab masalah. Melalui menggali, seseorang dapat menjelajahi situasi hidup yang dialaminya pada waktu itu. Dengan begitu, individu akan memiliki inisiatif untuk mencari tahu apa penyebab dan sumber masalah yang ada. Yang ketiga adalah menganalisis. Poin dari analisis hampir sama dengan mengeksplor atau menggali. Akan tetapi, pada cara ini individu dapat menganalisis berbagai bukti yang menyebabkan suatu permasalahan terjadi. Dan yang terakhir adalah melakukan
semua rencana indah tidak akan terlihat berhasil kalau tidak dilakukan. Jadi, mengambil tindakan nyata setelah melalui ketiga cara di atas adalah keputusan yang paling tepat. Pertanyaan terakhir, teman-teman masuk di kecerdasan yang seperti apa? Anda quitter, campers, atau climbers? Kalau Anda seorang quitter, apakah Anda akan membiarkan kesuksesan hanya milik teman-teman yang mau berjuang? Semangat bertahan dalam kesulitan pandemi ini adalah salah satu tantangan yang harus teman-teman taklukkan. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Salam bahagia.